Halo para pedagang dan investor yang budiman. Komunitas analitis bersama Anda Sistem Guru Markets. Kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap indikator secara lebih rinci. Jika Anda tertarik, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat melihat lebih dekat semua indikator perusahaan yang diteliti. Sekarang mari kita lihat kinerja perusahaan saat ini Goldman Sachs Group, Inc., ticker GS. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 15 April 2025. Menurut klasifikasi guru, markets perusahaan Goldman Sachs Group, Inc. termasuk dalam subkategori Ban broker, 14 perusahaan ikut serta dalam perbandingan, ini kurang lebih mewakili. Hasil untuk perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, 2,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,9 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara umum, kita dapat melihat bahwa hasil rata-rata pasar saham A secara agregat adalah 1,9 poin. Melawan skor 2,5 poin untuk The Goldman Sachs. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan The Goldman Sachs dan perusahaan subkategori, kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan tersebut Goldman Sachs Group, Inc. menunjukkan perubahan sebesar 26,8%. Sebanyak 21% menentang perubahan harga pada subkategori tersebut. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini harus diperhitungkan. Kapitalisasi pasar korporasi The Goldman Sachs senilai 156,62 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 632 miliar dolar. The Goldman Sachs menyumbang 24,765%. Ini adalah salah satu pemimpin di subkategori ini. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 108,7 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 348 miliar dolar. The Goldman Sachs menyumbang porsi sebesar 31,214%. Setelah melakukan perbandingan pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan, kita akan melihat berikut ini. Bagian yang ditempati The Goldman Sachs pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar saham sebesar 24,765%. Kapitalisasi neraca sebesar 31,214%. Yang 26% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar saham. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban keuangan organisasi berjumlah 599,979 miliar dolar. Kapitalisasi hutang terhadap buku adalah 552% dari modal. Penilaian berdasarkan tingkat kewajiban keuangan perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan nilai pasar perusahaan terhadap laba sesuai dengan 11,6. Rata-rata subkategori adalah 13,8, yaitu 16% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap indikator laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir berjumlah 13.524 juta dolar. Pendapatan masa depan selama 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 15.301 juta dolar. 13,1% lebih banyak dari sekarang. Penilaian perkiraan keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,2. Rata-rata pada subkategori adalah 1,7, yaitu 29% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin.
Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 126.350 juta dolar. Pendapatan masa depan selama 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 142,950 juta dolar. 13% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 10,7%, dengan rata-rata pada subkategori 12,3%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 1,6%. Penilaian marine penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 13,849%. Ini 79% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan nilai pasar perusahaan The Goldman Sachs, kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan organisasi adalah 3.368.000 dolar. Dan untuk subkategori Rp1.884.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 78,8%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah 290,9.000 dolar. Rata-rata di subkategori, 136,8.000 dolar. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 113%. Penilaian laba per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah 2.717.000 dolar. Menurut subkategori Rp1.111.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 145%. Penilaian penjualan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 1,3% dengan rata-rata subkategori sebesar 1,4%. Ini adalah indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 42% untuk perusahaan Goldman Sachs Group, Inc. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14, sebesar 45%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dinilai dengan cara yang sama seperti saham perusahaan Goldman Sachs Group, Inc. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar 504 dolar. Perkiraan harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 609 dolar. Dinamika perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 21%. Ayo buka tabel pesanan. Tersedia untuk semua orang, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik pada musim tertentu berdasarkan informasi penilaian saham dan sistem referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan The Goldman Sachs. Sistem informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan membuka order, karena video ini adalah gambaran umum. Terima kasih semua telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi Guru Markets.